jika orang-orang yang faqih ini mengerti apa yang dialami sufi, dia nggak mungkin dan nggak sah, nggak mungkin. Silakan lihat kita Imam Sya'rani menyebutkan apa ya. Jadi jangan main perkosa teks sesukasi kita lalu dipergunakan untuk mengingkari yang nggak perlu diingkari. Gak usah teori aneh-aneh lah. Dah ente ambil ilmu toriko, amalin. Mau redoh nggak sama guru? Kalau nggak usah ngebacot macam-macam ya masalah-masalah toriko. Ya apalagi ilmu hakikoh. ثم بعد ذلك يشتغل بتعلم ما يتجدد عليه من أوامر الله تعالى كالصلاة بحسب تجدد الأوامر، فيتعلم الصلاة عند وجوبها ويستعد لها قبل وجوبها، كذلك الصيام، ويجب عليه تعلم الزكاة إن كان يملك ما تجب في الزكاة عند تمام الحول بعد الإسلام، وإنما يجب عليه ذلك بقدر الحاجة، وينبه على وجوب الحج عليه ولا يلزمه المبادرة إلى تعلم علمه كما لا تجب عليه المبادرة إلى أدائه. Nah, jadi setelah itu belajar fardu ain. Ini disebut fardu ain. Apa fardu ain? Salat, puasa, zakat, ya, haji. Wala yalzmu bara ila ta'allum ilmi. Detailnya dia tidak mesti langsung tahu. Kama la tajibu alal mubadara ila ada. Contohnya sekarang kan belajar nih fikih secara detail. Kita apa di sini? Matan takrib, tazhib. Enggak perlu sedetail itu. Cukup mengerti dulu cara-caranya. Ya. Jangan langsung, kamu wajib belajar tazhib gitu kan. Kasihan mereka itu. Ada kesalahan orang memahami kalau belajar kitab fikih mazhab Syafi'i, tazhib, matan takrib, itu bukan ittiba, padahal itu adalah hakikatul ittiba. Ya, dia bilang cuma ittiba itu cuma qala Allah wa qala Rasulullah. Yang ada di kitab fikih itu kan qala Rasulullah semua, cuma sudah diringkas. Karena kalau pakai qala Allah wa qala Rasulullah bisa tebal lagi, setebal ini lagi kitab bentar. Kalau matan takrib kan cuma dikit belum tentu khatam. ويجب عليه يتعلم يجب عليه تركه من المعاصي على ممر الأيام بحسب ما تمس إليه الحاجة، فإن خطر به شك في معتقداته ويجب عليه الخوض في تعلم والنظر بقدر ما يزيل الشك. Ya. Mempelajari yang diperintah, begitu juga mempelajari mana yang mesti ditinggalkan. Minal ma'asi, dari maksiat, ala mamarril ayyam, sepanjang masa. Gitu. Bihasabi ma tamassu ilaihil hajah, sebatas hajat. Jika ada syak, dia mesti belajar lebih dalam. Sebagaimana belajar akidah, mulai syak nih kebayang-bayang Allah turun, nah wajib belajar kalam. Mulai kebayang-bayang istiwa itu gimana sih, maka wajib belajar ilmu kalam. Ya. Wa ta'allam al-ilm alladhi bihi an-najatu, ya, anil muhlikati wal fawz bid-darajat, ya. Maka mesti dia belajar ilmu yang membuat dia selamat dari yang menghancurkan dan mendapatkan keberuntungan, ya, dengan darajat. Wa tahsiluhu aidan fardun alaih, dan ini wajib fardu ain, ya. Wa ma wara dzalika min al-ulum fardu kifayah. Orang begini enggak mesti tahu hadis ini dhaif atau tidak dhaif. Jadi banyak yang nanya ke saya, "Tat, gimana sih caranya supaya tahu ini hadis sahih enggak sahih?" Ya. Kita jawab aja, kamu harus khatam dulu Sahih Bukhari, belajar dulu matan tahzibnya Nawawi, nukhbatul nazarnya, nukhbatul fikrnya Imam Ibn Hajar. Kamu harus belajar tadabburnya Suyuti. Pusing deh aja deh dah. Belum lagi kitab takhrij fulan ya kan. Nah, mau nggak? Ya, taklid. Yang paling aneh waktu itu, saya kan dulu itiba, karena salah faham, gaya banget kan baca kitab Waraqat, disebutkan itiba itu mengikuti dengan mengetahui dalil orang yang diikuti. Wow, kayaknya keren banget kan. Lalu ngomonglah Syekh Hasan itu,
hatta al-yawm, kata beliau, ana muqallid ila al-Bukhari. Saya bingung. Sampai sekarang saya muqallid kepada Bukhari. Padahal beliau ini ahli takhrij. Beliau tahun 80-an sudah mentakhrij kitab-kitab. Banyak kitab sudah ditakhrij oleh beliau. Termasuk mursalatnya Imam Imam Malik, Imam Syafi'i itu dicariin ittisolnya, marfu'nya dicariin oleh beliau. Ahli takhrij, ahli hadis. Karena beliau hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Apa kata beliau? Saya sampai sekarang masih taklid kepada Bukhari. Kita dalam hati nanya, belum kita nanya secara lisan udah dijawab duluan. Kata beliau, sampai hari ini saya mengatakan semua yang disebut Bukhari itu sahih bukan karena saya teliti, tapi karena Bukhari nulis di judulnya, atau para muhakkik nulis di judul kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih, kitab kumpulan hadis sahih lil Bukhari, lil Imam Al-Bukhari. Jadi kami itu taklid semua kepada Imam Bukhari. Kapan saya tidak taklid dalam ilmu hadis? Disebutkan misalnya, wabila qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Al-Ansari, qala hadatsana. Kita harus teliti semua, siapa Al-Humaidi, siapa Sufyan, siapa fulan, ketemu atau tidak, ketemunya gimana, orangnya sikoh atau tidak. Kalau enggak, maka disebut dengan taklid. Nah, di Darussunnah kan kerjanya itu ya. Enggak? Saya sudah lama sih, udah 3 tahun kita enggak ngajar Darussunnah ya. Gitu caranya dulu. Makanya santri-santri, mahasantri di sana udah biasa mentakhrij. Kita bukan meremehkan mutakhrij. Mutakhrij itu ilmu yang sudah standar. Ya, ada manual, ada yang pakai aplikasi, gampang itu ya. Yang sulit itu adalah memahami apa yang ditakhrij, itu yang lebih sulit. Wa wara'u dzalik, di luar itu disebut fardu kifayah, la fardu ain. Disebut fardu kifayah, bukan fardu ain. I'lam anna darajatil ulumi biqadari qurbiha min ilmi al-akhirah wa bu'diha. Ketahuilah bahwasannya derajat ilmu itu jika berdasarkan dekatnya itu dengan ilmu akhirat, fakama anna ulum syar'iyyat tafdulu ala ghairiha min al-ulum, sebagaimana ilmu syariat lebih tinggi dari ilmu yang lain, fal ilmu alladhi yata'allaq bi haqa'iq syar'iyyat yafdulu ala ma yata'allaq bi zawahir al-ahkam. Maka ilmu tentang hakikat syariat lebih tinggi daripada zahirnya syariat. Fal faqih yahkum ala zahir bis sihhati wal fasad. Ini beliau lagi ngomong nih, silakan protes ke Ghazali. Ya. Ahli fikih menghukumi zahirnya hukum dengan sahih dan fasad. Salat tidak sahih, salat tidak sah, salat batal. Wa wara'ahu ilmun yu'rafu bihi kaunul ibadati maqbulatan aw mardulatan. Yang lebih tinggi wara' di situ maksudnya a'la min dzalik. Lebih tinggi dari ilmu itu mengetahui salat sah dan batal adalah ilmu salatmu diterima apa enggak. Wa dzalika min ulumi sufiyah ala masyati. Itu ilmu sufi. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Imam Zarruq ketika mengatakan wa yasihhu inkarul faqih ala sufi. Maka dimaklumi ya sihir itu bukan boleh, yu'tazar, dimaklumi kalau ada seorang faqih ingkar kepada sufi karena ilmunya sufi lebih tinggi. Kalau ada faqih ingkar itu karena kejahilannya, dimaklumi, namanya orang nggak ngerti ya, dimaklumi ya, dimaklumi kejahilannya, dimaafkan, gitu maksudnya. Justru kalau dia nggak tahu, la yasih ya, ingkarul faqih ala sufi in kana aliman bi ilmi sufiyah la yasih ya. Jika orang-orang yang faqih ini mengerti apa yang dialami sufi, dia nggak mungkin dan nggak sah, nggak mungkin. Silakan lihat kita Imam Sya'rani menyebutkan apa ya. Jadi jangan main perkosa teks sesukasi kita lalu dipergunakan untuk mengingkari yang nggak perlu diingkari ya. Wal ulama al masyhurun alladhina ittakhadha an-nas madahibahum waqtadaw bihim kanu qad jama'u baina ilmi al-fiqh
wa baina ulumil haqaiq wa bainal amal bih. Nih, mau nggak jadi orang yang benar-benar diikuti? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan sebelumnya Abu Hanifah, semuanya berguru kepada orang ahlul haqaiq. Imam Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah mengatakan, laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena jasa Imam Ja'far ini siapa? Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Pusing. Itu biasa aja, itu cuma ngapalan gitu doang. Kalau itu para habaib, dia hafal dari dirinya sampai ke Rasulullah tuh. Ya. Al-Habib Al-Jufri ketika menyebutkan sanad serbannya, Masya Allah, cuma nyebutin sanad serban, orang jazab semua, jirim semua, pada mabuk semua, pada teriak-teriak nyebut nama Allah. Ya, Al-Habib Ali Al-Jufri. Antum sudah lihat belum videonya? Nanti lihat tuh, beliau menyebutkan sanad serbannya. Wa ana fulan al-Habib fulan al-Uduf. Di situ orang akan faham. Fi kulli dzikris salihin tanzilur rahmah. Saya tambahin wal barakat wal fuyudat. Ya. Setiap disebut nama orang soleh, turunlah rahmat, turunlah al barakat, bahkan fuyudat. Fuyudat itu limpahan keberkahan, limpahan rohani, limpahan ma'rifat turun. Kayak kami kalau tawajuh zikir khatam di Thariqah Naqsyabandiyah atau Thariqah yang lain juga, itu kalau lagi zikir kita bacain sanad. Ada yang sanad dari bawah, ada yang sanad dari atas, dari guru kita. Ada yang dari Allah kepada Rasulullah terus sampai ke bawah. Ya, dibaca semua. Ya, nggak ada yang nggak dibaca. Kalau nggak hafal biasanya diringkas saja, biar dapat berkah. Ya, rukshoh mulu, enak amat. Ya. Mereka itu Al-Imam Abu Hanifah, apa kata beliau tadi? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena Imam Ja'far As-Sadiq, maka binasalah Nu'man. Kalau begitu Ja'far ini Rafidah enggak, dia Ahlul Bait, imam Ahlus Sunnah dan imamnya orang Syiah. Bayangin coba, bukan Susi ya, bukan Sunni Syiah, bukan. Beliau itu imam yang diagumi di kalangan Ahlus Sunnah, imam yang dicintai di kalangan Syiah. Ya. Dan sanad thariqah itu lewat Ja'far semua. Semua thariqah apa aja lewat Ja'far. Enggak ada yang enggak lewat Ja'far. Ada jalur orang lewat Habib Al-Ujaimi an Al-Hasan Al-Basri, tapi itu satu jalur. Itu orang semasa tabadul ilm. Habib Al-Ujaimi dari Ja'far juga. Itu tabadul ilm mereka. Ya, mereka bagi-bagi ilmu dari dulu. Nah, ulama-ulama ini, Abu Hanifah, Malik juga ketemu Ja'far. Mereka ini disebutkan di sini jama'u bainal fiqh, mereka yang diikuti mazhabnya, ya, yang diambil amalan-amalannya, mereka menggabungkan ilmu zahirnya fikih dengan ilmu haqaiq wal amal bih, dan mengamalkannya. Berarti ada tiga: ilmu fikih, ilmu aqidah, ilmu usul, ilmu ma'rifatullah, tasawuf, dan pengamalannya. Semuanya digabung satu paket. Nggak boleh cuma teori-teori doang, ngaji-ngaji doang, nggak cukup. Mesti ada riyadhahnya, mesti ada mujahadahnya. Nggak cukup cuma mujahadah riyadhah. Mujahadah riyadhah tanpa ilmu ma'rifat terasa beban. Nah, ma'rifat, ilmu aqidah, ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf tanpa amal, maka itu batil. Pasti nggak ada hasilnya juga. Orang punya teori doang nggak diterapin, nggak mungkin. Maka syarat ketiganya ba'da al-ilmu bil fiqh, ba'da al-ilmi bil fiqhi wa tasawufi, mesti al-amal bih, mesti amal. Tiga. Itulah turunannya mesti bertorikoh. Torikoh itu
adalah untuk mempertemukan antara zahirnya syariat dan batinnya hakikat. Itu gunanya toriko. Jadi nggak usah debat aneh-aneh, sok-sok pinter dalam ilmu toriko segala, nggak usah. Sejauh mana sih kita sebenarnya mampu menggabungkan dua ini? Udah itu aja. Itu PR kita selama ini. Nggak usah teori aneh-aneh lah. Dah, ente ambil ilmu toriko, amalin. Mau redoh nggak sama guru? Kalau nggak usah ngebacot macam-macam ya, masalah-masalah toriko. Ya paling ilmu hakikoh. Ya, Imam Sya'rani, karena dia punya suatu keyakinan, orang yang membicarakan suatu makom dan dia belum wusul ke makom itu, harumal wusul ilaih, dia haram, mustahil sampai ke makom itu. Bayangin coba. Oleh karena itu Imam Sya'rani itu wali kutub. Selalu kalau membahas sesuatu dia pakai adabnya, ada adab-adabnya. Itu di kitab. Aslinya beliau ya mabuk-mabuk juga loh, kalau bahas itu ajib juga, kelihatan di beberapa kitab beliau keluar bagian-bagian itu, bagian-bagian yang beliau sudah nggak pakai pakem-pakem seorang salik, karena dia sudah orang yang usul ya. Besar kemudian beliau pakai pakem itu ketika sedang sadar atau lagi jadi belum usul-usul seperti setelah ketemu dengan Ali Al-Khawas. Besar kemungkinan beliau melakukan dengan faktor-faktor lainnya.